أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وسلم أما بعد أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang Jumat yang saya hormati, wasiat bertakwa pada saat ini, mari kita mengejar mulkan aziman seperti disampaikan pada surat Nisa ayat 54. Am yasuduna nasa ala ma atahumullahu min fadlihi faqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wa hikmata wa atainahum mulkan aziman. Ataukah mereka dengki kepada manusia atas apa yang Allah berikan kepada mereka? Dimaksud manusia ini para rasul. Mereka dengki kepada para rasul atas apa yang Allah berikan kepada mereka dari keunggulan hidup menurut ajarannya. Faqad ataina ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima, maka sungguh kami telah mendatangkan kepada keluarga Ibrahim al-kitab wal hikmah. Kami telah datangkan kepada keluarga Ibrahim kitab, hikmah. Al-hikmatu menurut kamus Jaudatul Ra'i, pendapat yang jitu tentang isi kitab. Wa atainahum mulkan aziman, serta kami datangkan kepada mereka kekuasaan yang besar. Jadi dalam wasiat bertakwa pada saat ini, mari kita mengejar mulkan aziman, kekuasaan yang besar, seperti halnya kepada Allah telah memberikan kepada keluarga Ibrahim alaihissalam. Tapi ingat, sebelum mulkan aziman kami berikan kitab, kemudian kami berikan hikmah, Jaudatul Ra'i, pemahaman yang jitu. Jadi memahami kitab Allah dengan pemahaman yang jitu, yang mengantar ke arah kehidupan hasanah, itulah hikmah. Segala persoalan yang ada di dalamnya harus bersifat membangun kehidupan indah di dunia ini, seperti halnya menjadi doa mukmin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi dilihat dari wa qina adzabannar, serta selamatkan atau jagalah kami dari azab kehidupan nar, maka hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah adalah jannah sebagai lawan dari nar. Jadi hasanah fid dunya adalah jannah, hasanah fil akhirat akhirah adalah jannah.
Itulah yang harus kita kejar, yaitu mulkan aziman, itu kekuasaan yang besar. Tetapi di sini pula mohon berhati-hati dengan istilah kekuasaan yang besar. Bukan Nabi Ibrahim itu raja yang besar sehingga berkuasa penuh, sehingga mengatur seenaknya, sehingga bisa terjadi keadilan hanya sekedar di omongan, kenyataannya tidak begitu. Nabi Ibrahim seperti halnya Nabi Muhammad, hidupnya Bismillahirrahmanirrahim. Hidupnya on behalf of Allah, hidupnya atas nama Allah, hidupnya bukan kehendak pribadi, tapi semata-mata itu adalah ajaran dari Allah. Sehingga kalau di sini kita mengejar mulkan aziman, sama saja, bukan berarti ingin mempunyai kekuasaan yang besar sehingga mengatur seenaknya, tetapi kekuasaan yang besar sebenarnya yang berkuasanya Allah, Malik Yaumiddin dalam arti khusus. Malik Yaumiddin yaitu yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'an wal amru yauma idzin lillah. Pada satu periode di mana seorang manusia, satu diri tidak menguasai diri yang lain, wal amru yauma idzin lillah, urusan pada periode itu semata-mata menurut Allah. Jadi itulah yang harus kita kejar, mulkan aziman, Allah menjadi penguasanya. Manusia tertinggi dalam kehidupan itu mutawakkilun ala Allah. Di bawah dia juga mutawakkilun ala Allah, di bawahnya juga mutawakkilun ala Allah, di bawahnya juga mutawakkilun ala Allah. Setinggi-tingginya sampai serendah-rendahnya, semua hidup Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita di sini berbicara mulkan aziman, yang kita katakan tadi kita kejar, itu adalah sunnah Nabi Ibrahim. Ingat ya, bahwa sholawat kepada Nabi Muhammad juga ada sholawat kepada Nabi Ibrahim. Sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Jadi ada benang merah antara Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim. Memang kaitannya Nabi Muhammad pun juga ada kaitan dengan doa Nabi Ibrahim, wa asbihim rasulan minhum. Nabi Ibrahim berdoa, bangkitlah di antara mereka seorang rasul, yaitu alim ayatika wa alimhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim. Bangkitlah di antara mereka seorang rasul, yaitulah ujungnya Allah membangkit Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Kalau dalam hal ini kita mengejar mulkan aziman, berarti Nabi Muhammad dilihat dari Dzulqarnain, Khairul Qurun Qarni wa Qarnun min ba'di. Seindah-indah kurun adalah kurunku, di mana aku ada hidup di dalamnya, wa qarnun min ba'di, dan satu kurun setelahku. Berarti aku Nabi Muhammad tidak ada di dalamnya, di satu kurun nanti akan menjelma sebelum terjadi sa'ah kubra. Kemudian dalam kaitan ini kita juga ingin
memperingatkan diri dengan Nabi Ibrahim, Rabbana inni askantu min dzurriyyati, wahai pembimbing kami, sungguhnya aku telah menempatkan bagian dari turunanku biwadin ghairi dzar'in, di suatu lembah yang tidak bertanam tumbuh, inda baitikal muharram, di baitul haram Anda. Nah, selanjutnya dalam doanya, Rabbana liyuqimus shalah, wahai pembimbing kami, hendaknya mereka menegakkan sholat. Faja'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim, maka bikinlah hati manusia cenderung pada mereka, rindu pada mereka, mengharapkan mereka, sangat tergantung pada mereka. Warzuqhum minas samarat, serta berilah mereka faktor penunjang berupa panen, la'allahum yashkurun, mudah-mudahan mereka bersikap syukur. Jadi itulah Nabi Ibrahim yang menempatkan sebagian turunannya di Jazirah Arab. Kemudian beliau berdoa, Rabbana liyuqimus shalah. Jadi disinilah maka kalau Nabi Ibrahim dengan mulkan azimannya, kemudian dengan menempatkan turunannya di Jazirah Arab, kemudian dengan doa liyuqimus shalah, maka disinilah kaitannya dengan apa yang kita lakukan, eksplorasi ayat Quran. Kita berupaya mengeksplor ayat Quran, menjelajah ayat Quran, menggunakan nilai-nilai ilmu yang sudah kita pelajari dari segi metodologinya, dari segi Ar-Rahman alamal Quran, khalaqal insan alamahul bayan, asyamsu wal qamaru bihusban. Allah sebagai sumber ilmu, Allah menciptakan manusia, Allah mengajari manusia rangkaian keterangan, Allah mengajari kepada manusia rangkaian keterangan perihal kenyataan yang tergantung pada Allah. Itulah pantulan terang. Itulah nur. Kemudian harus tahu juga di belakang itu ada pantulan gelap, bayangan, yang tentunya bayangan itu bukan berarti dengan bayangan tidak tahu segala, tapi dengan bayangan itu kurang jelas. Tahu tentang matahari, pandai tentang matahari, tapi kurang jelas bahwa matahari itu beredar ataina to'ini. Sehingga di dalam sholat menjadi doa iftitah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Di dalam doa kita diawali oleh melihat alam semesta. Jadi aku mewajahkan wajah kehidupanku menurut ajaran Allah yang telah mencipta semesta angkasa dan bumi ini. Jadi orang di dalam sholat menghadap Ka'bah membayangkan semesta kenyataan. Yang mana semesta kenyataan ini ciptaan Allah, patuh menurut Allah.
atas perintah intiya tawan au karhan, mereka menyatakan ataina ta'in. Sehingga dilihat dari inna kunna fa'ilin pada surat Anbiya 110, maka terjadilah satu pola pikir manusia bahwa semua kenyataan ini adalah kegiatan besar dari Allah. Kullul haqaiq ansitatun dohmah min Allah. Ya ansitatun dohmah min Allah. Semua kenyataan ini adalah kegiatan besar dari Allah. Sehingga dengan demikian maka akan pupuslah nanti pendidikan naturalis yang tidak pernah bawa pencipta. Pendidikan idealis yang tidak jelas. Kemudian dari sana dengan eksplorasi ayat ditelusuri, ayat dipelajari terus, membentuk menjadi pola pikir. Inilah yang diharapkan dari eksplorasi ayat Quran, agar pola pikir manusia, pola pikir kita selalu dibimbing oleh huda lil muttaqin. Kalau kita mempelajari kemudian menerjunkan di dalam surat Fatir ayat 40, qul ara'aytum syuraka'akum alladzina tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati am atainahum kitaban fahum ala bayyinatin minhu bal ya'idu zalimuna ba'dun illa gurura. Harus tergambar di dalam benak kita. Nabi Muhammad disuruh bertanya kepada musyrikun. Nabi Muhammad yang hidup la syarika lahu, seperti pada doa kita menyatakan bahwa Allah tidak punya partner dalam mencipta alam semesta, dalam mengedarkan alam semesta. Allah tidak punya partner. Maka begitu di dalam budaya manusia, Nabi Muhammad hanya diatur oleh Allah dan Allah tidak punya partner. Nabi Muhammad yang hidup la syarika lahu disuruh bertanya kepada musyrikun, yang musyrikun dalam hidupnya tergantung kepada arahan daripada syuraka. Qul ara'aytum syuraka'akum. Tanyakan oleh Anda, apakah kalian telah melihat secara ilmiah pentolan-pentolan kalian alladzina tad'una min dunillah, yang kalian berharap hidup kepada mereka, yaitu selain Allah. Berarti selain memakai kebijakan Allah. Ngerti gak kalian ini? Selanjutnya dipertanyakan, aruni madza khalaqu minal ardi, perlihatkanlah kepadaku apa yang mereka telah ciptakan dari bumi ini. Syuraka'akum, pentolan-pentolan kalian yang hebat-hebat dikatakan oleh kalian itu menciptakan apa dari bumi ini? Kalau dijawab tidak ada. Yang kedua diajukan lagi, amlaum syirkun fis samawati, apakah mereka pentolan-pentolan itu ada keikutsertaan dalam semesta angkasa? Ikut bikin, ikut mengedarkan? Tidak juga. Pertanyaan ketiga, am atainahum kitaban fahum ala bayyinatin minhu, ataukah kami beri kepada mereka satu kitab yang selanjutnya mereka hidup atas rangkaian keterangan ilmiah dari kitab itu? Tidak juga. Ujungnya Allah memberi penilaian, bal ya'idu zalimuna ba'dun illa ghurura. Tetapi tidaklah para pelaku dzulumat menjanjikan sebagian mereka kepada bagian yang lain kecuali tipu daya belaka.
Ini ayat pendek. Ini ayat sudah kita eksplor, ini ayat sudah kita jelaskan kepada mereka yang mau mempelajarinya bersama-sama kami. Diharapkan ini dibaca dalam sholat 5 waktu agar bisa menilai. Semua kenyataan budaya ada terbagi dua. Para rasul dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad hidupnya la syarikalahu. Dan mereka pada unggul. Tadi kita katakan kepada Nabi Ibrahim mulkan aziman. Dilihat dari la nufarriqu baina ahadin min rusulihi, sama saja Nabi Adam juga mulkan aziman. Nabi Yusuf mulkan aziman, Nabi Muhammad mulkan aziman, Nabi Isa alaihissalam mulkan aziman, Nabi Nuh mulkan aziman. Dilihat dari la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Nabi Muhammad kurun kedua juga mulkan aziman. Dilihat dari la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Itulah yang harus kita kejar. Sehingga dengan sholat yang dilakukan seperti doa dan harapan Nabi Ibrahim tentang dirinya dan keturunannya, Rabbi'ani muqimah sholat wa min dzurriyyati, wahai pembimbingku, bikinlah aku menjadi penegak sholat, demikian juga keturunanku. Pelaku salat, pelaku studi ayat Quran, memahami ayat, diterjunkan dalam sholat. Setiap rakaat ada Al-Fatihah, la rakaata liman la Fatihata lahu, diawali dari Bismillahirrahmanirrahim. Satu pernyataan tentang memusuhi bismis syaiton, bismil asnam, bismis suroka. Berujung pada ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Minta sunnah Rasul muncul lagi, minta turun pada kami, menghindari dengan kata ghairil maghdubi alaihim, siroto ghairil maghdubi alaihim, menghindari dolin, wala siroto dolin. Tapi kita baca ghairil maghdubi alaihim dengan pengertian bahwa sirotnya mahdub, makanya kasroh ghairi, wala dolin juga kasroh, sirotnya mahdub. Begitu kerja daripada eksplorasi ayat Quran. Sehingga dengan Al-Fatihah selesai hidup ini. Dari Bismillah sampai minta kehidupan para Rasul turun pada kami. Yang sholat banyak, masjid berjubel, yang sholat banyak. Alangkah unggulnya hidup ini, alangkah amannya hidup ini, alangkah damainya hidup ini, alangkah makmurnya hidup ini bila semua meminta sunnah Rasul muncul kembali. Sebab itulah yang bisa menyelesaikan segala kemelut persoalan dalam hidup ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi wa'ada alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati minhum maghfiratan wa ajrun 'azima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Amma ba'du, ayyuhan nas, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Selanjutnya kita ingin tampilkan di sini surat An'am surat ke-6 ayat 44. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Ketika mereka sudah melupakan apa yang dengannya mereka diperingatkan, agak sulit dipahaminya. Ketika mereka melupakan apa yang dengannya mereka diperingatkan, ketika mereka melupakan Quran, ketika mereka melupakan huda lil muttaqin, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in, kami buka atas mereka pintu segala persoalan yang bukan-bukan. Melupakan Quran, muncullah masalah yang bukan-bukan. Allah bukakan pintu bermasalahan yang bukan-bukan. Ayah-ayah wahid itu teh, ieu teh, riweuh ti ditu, riweuh ti dieu. Banyak masalah, pabelit dan sebagainya. Ini ayat berbicara falamma nasu ma dzukiru bihi, ketika mereka melupakan Al-Quran, mereka melupakan sholat, mereka melupakan kalamullah, lupa terhadap kalamullah. Kami buka, kata Allah, abwaaba kulli syai'in hatta tidak farihu bima utu, hingga apabila mereka sudah merasa bangga dengan apa yang mereka dapatkan, akhadnahum baghtatan, kami hukum mereka secara tiba-tiba, fa'idahum mublisun, tiba-tiba mereka menjadi putus asa. Ini yang harus kita waspadai. Bila sudah melupakan kalamullah, lupa terhadap isi kitabullah, tidak memperhatikan lagi, maka apa yang terjadi? Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in. Maka dari itu kembali kepada eksplorasi ayat Quran, agar ini dilakukan oleh masing-masing, dibaca dan diulang kembali dalam sholat 5 waktu. Sisihkan waktu dari berbagai kegiatan apapun. Lakukan upacara kepatuhan menghadap Ka'bah sebagai lambang dari Allah. Allah komandan kehidupan, komandonya Quran, komandannya Allah, lambangnya Ka'bah. Sisihkan waktu untuk itu. Sisihkan waktu untuk berucap Allahu Akbar, sehingga yang lain tidak berfungsi akbar, suraka tidak berfungsi akbar, Allah lah yang berfungsi akbar. Mau dikatakan berfungsi lebih besar, berfungsi lebih mulia, berfungsi lebih agung, ya, Allah lah yang berfungsi lebih agung, lebih mulia, lebih besar dalam segala persoalan. Yang lain tidak ada yang akbar. Itulah takbiratul ihram. Itulah takbir-takbir yang ada pada pergantian masing-masing rukun. Sempatkan
baca bismillah, berarti lepas dari dakwah ajaran asnam. Sempatkan berucap alhamdulillah supaya hati mengapresiasi kehebatan Allah dalam mengurus semesta kenyataan, dalam merancang dan memastikan, dalam menguasai, menjadi penguasa dari segala periode, segala regulasi dan seterusnya yang berujung pada minta siratal mustaqim, minta sunnah para rasul muncul kembali. Inilah saya kira yang perlu kita peringatkan pada diri kita. Kemudian kalau Nabi Ibrahim menempatkan turunannya, kemudian mengharapkan agar mereka menegakkan sholat, sebab turunannya itu kalau tidak dengan sholat tidak dijamin keselamatannya, tidak dijamin keamanannya. Sehingga dengan demikian sekali lagi eksplorasi ayat Quran pakai dalam sholat, kita sangat khawatir keturunan kita bila tidak melakukan ini, maka masa depan daripada kehidupan ini akan kacau balau. Apalagi kita sendiri belum mencapai sesuatu yang tertib, kita juga belum, keturunan kita juga malah jauh. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ij'alna wa dzurriyyatana muqimis shalah waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaina. Allahumma ij'alna wa dzurriyyatana munfiqina mimma razaqtana sirran wa 'alaniyatan. Allahumma ansur man nasara rusulaka wa ahlik man akhraja rusulaka. Allahumma askinna al-ardha min ba'dihim bi amnin wa salamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuruhu yadhkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullahi wa lakum. Aqimus shalah.